يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله، واسمعوا أجاركم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina Idul Fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sejak matahari terbenam di akhir Ramadan, hanya kumandang takbir, tahmid dan tahlil yang menggema di mana-mana demi memuji kebesaran Allah SWT. Tiada yang lebih besar selain Allah SWT. Suatu ungkapan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam, yang mengakui
bahwa hanya karena Allah kita hidup dan ada. Untuk Allah kita bekerja dan beramal. Dan kepada Allah kita semua akan kembali. Dengan takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan menunjukkan keinsafan kita, betapa kecilnya kita di hadapan Allah yang Maha Agung, sekaligus meniadakan segala sifat keangkuhan dan kecongkaan di dalam diri kita. Kita sadar bahwa apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuatan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri adalah hari raya fitrah, hari raya kemanusiaan, hari raya kesucian. Disebut juga hari kembalinya kita kepada kesucian kita. Karena itu sudah sewajarnya kita merenungi makna hari raya ini agar kita mengetahui hikmah dan makna di baliknya. Fitrah adalah sebutan untuk rancangan Tuhan mengenai kita. Bahwa kita diciptakan Allah dengan rancangan sebagai makhluk yang sakral. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fadaran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan kesucian asal manusia sebelum ia tercemar oleh noda dosa. Dari ayat di atas kita memahami bahwa potensi primer manusia adalah fitrah, yaitu suatu kecenderungan alami manusia itu untuk memihak pada kebenaran. Manusia merasa tentram apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, semakin jauh dari kebenaran, maka hati manusia akan dipenuhi dengan perasaan gundah dan gelisah. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati dan jiwa tenang. Sedangkan dosa ialah sesuatu yang terasa tak karuan dalam hati dan menyesakkan dada. Hadis riwayat Ahmad. Seperti halnya sistem imunitas bagi tubuh. Fitrah sesungguhnya adalah sistem pertahanan untuk memelihara rohani manusia agar selalu berada dalam koridor ilahi. Ketika ia mendeteksi adanya sesuatu yang menyalahi aturan ilahi, ia pun bersaksi atau bereaksi melawan. Maka perbuatan dosa menyebabkan hati kita tenang. Seperti halnya sistem imunitas bagi tubuh. Fitrah sesungguhnya adalah sistem pertahanan untuk memelihara rohani manusia agar selalu berada dalam koridor ilahi. Ketika ia mendeteksi adanya sesuatu yang menyalahi aturan ilahi, ia pun bereaksi melawan. Maka perbuatan dosa menyebabkan hati tidak tenang dan menyesakkan dada. Begitulah cara kerja fitrah manusia yang didesain sejalan dengan petunjuk Tuhan, yang tidak mungkin berubah dan tidak akan menyalahi sistem yang ditetapkan untuknya. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Begitu sempurnanya mahakarya Allah SWT dalam ciptakan manusia dengan potensi fitrahnya yang lurus.
hingga Allah SWT menggambarkan manusia itu sebagai ahsani taqwim, yaitu makhluk yang diciptakan dalam mode terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya fisik, tidak hanya jasmani, tetapi juga nafsani, yakni psikis, dan ruhani. Lalu Allah SWT segera memperingatkan bahwa di balik kesempurnaan penciptaannya itu, manusia sangat berpeluang untuk jatuh terjerembab di tempat yang nista. Afala asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia di tempat yang serendah-rendahnya. Penggambaran Al-Quran ini seakan mengingatkan kita kembali pada kisah Adam, yakni nenek moyang umat manusia. Bagaimana dia dipersilakan hidup di surga bersama istrinya dan menikmati apa yang berada di surga itu dengan bebas semau mereka. Tetapi dipesan untuk tidak mendekati pohon tertentu. Namun Adam melanggar ketentuan Tuhan dengan mendekati pohon dan memetik buahnya yang terlarang itu. Adam pun jatuh diusir dari surga secara tidak hormat. Ini adalah simbolisasi dari keadaan kita semuanya. Karena kita ini adalah anak cucu Adam. Kita semuanya punya potensi untuk jatuh tidak terhormat. Kalau kita tidak tahu batas, tidak bisa menahan diri, derajat kemuliaan yang kita sandang hari ini, bila tidak kita jaga dengan hati-hati dan tidak mawas diri, dapat membawa petaka di kemudian hari. Nur Khalis Majid menjelaskan bahwa manusia itu selain memiliki potensi primernya, yaitu fitrah, juga memiliki potensi sekunder, yakni lemah, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dhaif. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kodrat yang lemah. Quran surat An-Nisa ayat 28. Di antara kelemahan manusia yang penting untuk kita ingat antara lain miotik, berpandangan pendek. Dalam Al-Quran banyak peringatan mengenai hal ini, dan yang paling keras adalah firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kamu, yakni manusia, lebih menginginkan sesuatu yang bersifat segera. Karena berpandangan pendek, yakni ajilah, manusia lebih mudah tergoda pada keuntungan yang bersifat segera atau sesaat, dan tidak melihat akibat perbuatannya itu dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh konkret betapa manusia itu lebih mudah tergoda pada kesenangan sesaat. Ada yang mengurangi timbangan demi keuntungan dagang. Ada yang menyalahgunakan jabatan demi memupuk harta. Ada yang merekayasa cerita atau hoax untuk menyingkirkan saingan. Bahkan ada yang menjual diri dan kehormatan demi iming-iming jabatan. Semua trik manipulasi dan tipuan dilakukan untuk keuntungan yang bersifat segera, walau buruk akibatnya dalam jangka panjang. Begitulah hakikatnya dosa, sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tapi dalam jangka panjang membawa kehancuran. Jadi kelemahan manusia adalah berpikiran pendek. Lalu karena itu ia mudah tergoda. Faktor inilah yang seringkali menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kita lahir dalam fitrah, berarti kita hidup dalam kesucian. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suci. Ini bisa dilihat bagaimana Islam mengajarkan bahwa jika anak meninggal sebelum akil balik,
maka dia masuk surga. Karena masih dalam kesucian, akan tetapi karena kita mudah tergoda sehingga sedikit demi sedikit diri kita menumpuk debu-debu dosa dan membuat hati kita menjadi gelap. Semakin sering melakukan dosa, semakin gelaplah hati kita, dan pada titik tertentu dosa itu dianggap sebagai hal biasa, bahkan dosa dapat dianggapnya sebagai kebajikan. Problem terbesar dalam masyarakat adalah menghadapi orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang yang berperilaku buruk, akan tetapi justru merasa berbuat baik. Dalam Al-Quran banyak sekali dilukiskan, antara lain dalam surat Al-Kahfi. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran surat Al-Kahfi ayat 103-104. Dalam surat Al-A'raf Allah menggambarkan keadaan mereka. Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mempunyai mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah, dan mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Pada stadium ini manusia telah benar-benar kehilangan kehormatannya hingga derajatnya jatuh serendah-rendahnya, asfala safilin. Bahkan Al-Quran menggambarkan mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika kal an'ami balhum adal, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Karena kita sampai pada stadium ini, maka sungguh ini adalah suatu malapetaka yang besar. Wal yasu billah summa na'udzubillah. Itulah yang disebut kematian nurani, yaitu suatu kondisi di mana mata, telinga, hati telah terkunci. Nurani adalah ungkapan dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata sama dengan nur, artinya cahaya atau nur, juga niron, artinya api. Api dan cahaya, meskipun keduanya dapat dibedakan, namun hakikat keduanya adalah suatu kontinum di mana api menimbulkan cahaya. Nurani adalah ungkapan untuk hati yang dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Karena itu ada istilah hati nurani, yaitu hati yang bercahaya, yang membimbing manusia untuk tetap berada pada rel kebenaran. Ketika nurani mati, artinya hati tidak lagi dipenuhi cahaya, maka yang terjadi adalah kegelapan atau dulumatun. Inilah yang membuat kita tidak melihat perbuatan buruk itu sebagai buruk, bahkan menganggapnya baik. Apa yang membuat nurani mati? Tidak lain adalah dosa. Dalam bahasa Arab, dosa disebut zulmun, berasal dari akar kata yang sama dengan julumatun, artinya kegelapan. Maka dosa hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani, mematikan cahaya hati, lalu menyebabkan kegelapan. Semakin banyak dosa, semakin gelaplah hati kita. Penjelasan ini paralel dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Innal abda idza ahta'a qatinatan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan perbuatan dosa akan menyebabkan noda hitam di hatinya. Hadis rawahu Ibnu Majah dan Tirmidzi.
Itulah mengapa Allah menyediakan bulan Ramadan sebagai wahana untuk mensucikan diri dan membersihkan kembali hati kita. Sepanjang bulan Ramadan kita berlatih menahan diri dari godaan-godaan seperti dilambangkan dengan makan, minum, dan hubungan biologis. Tujuannya bukanlah untuk lapar dan haus itu sendiri, melainkan untuk melatih diri kita agar kita tidak mudah tergoda. Melatih menahan diri dari godaan-godaan tidak lain tujuannya adalah untuk menutupi kelemahan manusia itu sendiri yang mudah tergoda. Maka pahala ibadah puasa pun tergantung kepada seberapa jauh kita bersungguh-sungguh melatih menahan diri. Dengan demikian di dalam puasa itu sesungguhnya terdapat unsur self-denial, yakni mengingkari diri sendiri. Mengingkari diri sendiri tujuannya adalah supaya jangan terlalu mudah menuruti apa yang didiktekan oleh keinginan kita. Puasa merupakan sarana latihan agar manusia tidak terjebak dalam kelemahan diri sendiri, yaitu miotik, berpikiran pendek. Dan kalau kita berhasil menjalankan ibadah puasa dengan iman dan ihtisab, maka seluruh dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Seluruh noda hitam di hati kita akan dibersihkan. Lalu kita akan kembali dipenuhi dengan cahaya nurani yang tidak lain adalah fitrah itu sendiri. Dan konsekuensinya pada waktu kita selesai berpuasa, yaitu pada tanggal 1 Syawal, kita ibarat dilahirkan kembali, born again. Itulah yang kita rayakan hari ini, yaitu kembalinya kita kepada fitrah yang suci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin. Semakin tinggi kualitas takwa kita, semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya.
Lantas apa saja ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 134-135. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidah wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat syara, senang, dan pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun pada dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Yang pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban dalam setiap keadaan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat merupakan simbol bahkan rapot kelulusan. Puasa harus tandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari' yusfikuna yang bermakna aktivitas itu berlangsung konstan terus menerus. Dari sini dapat difahami bahwa zakat hanyalah awal atau pancingan bagi setiap segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, orang bertakwa adalah pandai menahan amarah dan memaafkan sesama manusia. Pandai menahan amarah, mudah memaafkan adalah 2 kualitas kemanusiaan yang terkait satu sama lain. Bagaikan 2 muka dari satu keping mata uang logam. Jadi merupakan 2 aspek dari satu hakikat sehingga tidak mungkin dipisahkan. Dalam literatur kesufian ada ungkapan nafsu amarah. Ungkapan itu merujuk kepada Quran surat Yusuf ayat 53, yaitu innan nafsal la'ammaratan bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu pastilah mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhannya. Jadi marah itu disebut marah karena dia merupakan wujud dorongan nafsu ke arah kejahatan, maka lebih baik ditahan dan diganti dengan sifat pemaaf kepada sesama manusia. Jika kita jalani petunjuk ilahi ini, akan terbukti bahwa sikap itu justru lebih sehat daripada sebaliknya. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mengiringi perbuatan dosa dengan istighfar. Istighfar adalah sebentuk amalan yang menumbuhkan pengalaman ketuhanan. Pengalaman ketuhanan yang diperoleh melalui istighfar ialah pertama, menanamkan kerendahan hati karena kesadaran bahwa tidak seorang pun yang bebas dari beban dosa. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar itu kita dididik dan dituntun untuk tidak mengklaim diri kita sebagai paling suci atau tepatnya sok suci, yang sikap itu sendiri merupakan suatu bentuk kesombongan. Akhirnya mari kita semuanya introspeksi diri. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang hidup ini? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat pada diri kita? Wallahu a'lam bishawab.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانشر عبادك على مؤخذين وانصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين دمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ومحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.